Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran 3 tentang Aisyah yang cerdas dan solehah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aisyah yang cerdas dan solehah. Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang anak yang cerdas dan juga solehah. Sebagai istri Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mendukung perjuangan Islam. Ayo kita baca kisah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik. Anak muslim harus pintar dan soleh, seperti Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Ia anak yang salehah dan cerdas. Sejak kecil, Aisyah rajin belajar dan beribadah. Aisyah menjadi istri Rasulullah dan memperjuangkan Islam. Akhirnya Aisyah dijamin masuk surga. A. Mengenal Aisyah radhiyallahu anha di masa kecil. Aisyah adalah putri kesayangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah atau pemimpin muslimin yang pertama. Seperti anak lainnya, ketika kecil, Aisyah suka bermain ayunan. Aisyah juga suka bersenda gurau dan senang berlomba dengan teman-temannya. Ia anak yang sangat jujur, berakhlak mulia, sopan santun, dan tidak pernah marah. Aisyah selalu memperhatikan nasihat orang tuanya. Ayahnya menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil. Nah, kita harus meniru Aisyah radhiyallahu anha belajar agama sejak kecil. Aisyah wanita yang sangat cerdas dan pintar. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya. Pada saatnya Rasulullah SAW menikahi Aisyah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meneladani Aisyah radhiyallahu anha yang cerdas dan solehah. Aisyah terkenal sebagai anak yang cerdas. Dia mendapat sebutan guru seluruh wanita sejagat raya. Dia hafal ratusan syair. Pengetahuannya tentang bahasa Arab sangat mendalam. Aisyah hafal lebih dari 2210 hadis. Aisyah pandai ilmu faraid, yaitu ilmu tentang membagi warisan. Aisyah juga pandai memahami sunnah dan ayat-ayat Al-Quran. Beliau juga menguasai ilmu pengadilan dan ilmu kedokteran. Nah, tentu kita dapat memahami kesalehan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang sangat sabar. Beliau selalu melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Setiap malam, beliau selalu melaksanakan sholat malam. Aisyah juga melakukan puasa sunnah sepanjang hidupnya. Aisyah senang bersedekah. Beliau pernah menyedekahkan uang 70.000 dirham dan memberikan sebagian bajunya. Nah, kalian telah memahami pribadi ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu anha. Semua yang beliau lakukan adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus dapat menirunya. Akhlak terpuji. Anak muslim itu harus taat dan patuh kepada orang tua. Dia juga harus rajin sholat dan membaca Al-Quran. Anak yang malas akan rugi di dunia dan akhirat. C. Perjuangan Aisyah radhiyallahu anha dalam Islam. Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Ada banyak peristiwa dialami Aisyah radhiyallahu anha. Sepanjang hidupnya bersama Rasulullah SAW, mereka menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Aisyah selalu sabar meskipun dalam kondisi susah. Beliau pernah mengalami selama 1 bulan hanya makan kurma dan air. Tidak ada roti, daging, atau makanan lainnya. Aisyah tetap sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam berbagai ujian, kita harus sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah juga mendukung dan membantu perjuangan Islam. Tak jarang beliau difitnah oleh orang-orang munafik. Beliau juga pernah diancam oleh orang-orang kafir. Namun, beliau tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aisyah pernah ikut dalam perang Badar dan perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Beliau membawakan air minum untuk tentara muslimin. Aisyah adalah orang pertama yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir ketika menjadi khalifah. Aisyah menuntut kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah. Di sisa hidupnya, Aisyah terus mengajak orang untuk masuk Islam, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian D. Anugerah surga bagi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada sesama. Hidupnya digunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha wafat dalam usia 66 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi', kota Madinah. Tahukah kalian apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, memperoleh anugerah surga. Beliau akan selamat dari siksa api neraka. Mengapa selamat dari api neraka? Semua itu berkat perjuangan beliau. Beliau gigih membantu dakwah Islam, terutama dalam hal ibadah, keilmuan, kesabaran, ketaatan terhadap suami, dan ikut berperang. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Siapakah istrimu di surga?" Nabi menjawab, "Salah satu di antaranya adalah engkau." Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.